Komunitas Berbagi Nasi Surabaya adalah komunitas relawan yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan fokus berbagi makanan kepada masyarakat prasejahtera, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Komunitas ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah keterbatasan akses pangan yang dialami tunawisma, pekerja informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan utama dilakukan melalui pembagian nasi siap konsumsi secara rutin setiap minggu dengan jumlah porsi menyesuaikan ketersediaan dana dan relawan. Seluruh proses melalui dari penggalangan dana hingga distribusi makanan dilakukan secara gotong royong oleh para relawan. Komunitas ini terbuka dan inklusif ya. Siapapun dapat bergabung tanpa syarat yang rumit. Selama memiliki kepedulian sosial dan kemauan untuk berbagi, tidak ada struktur organisasi yang kaku. Semua kegiatan dijalankan berdasarkan rasa kekeluargaan, kepercayaan, dan solidaritas. Melalui kegiatan sederhana berbagi nasi, Komunitas Berbagi Nasi Surabaya tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, akan tetapi juga membantu menumbuhkan empati, memperkuat solidaritas, dan membangun kepedulian kolektif di tengah kehidupan perkotaan. Pengumpulan data dalam Community Need Assessment pada Komunitas Berbagi Nasi Surabaya dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Kedua metode ini digunakan untuk memahami kebutuhan komunitas, dinamika relawan, serta pelaksanaan kegiatan berbagi nasi. Wawancara dilakukan kepada anggota aktif komunitas yang terlibat langsung dalam kegiatan pembagian nasi. Melalui wawancara semi terstruktur, diperoleh informasi mengenai latar belakang komunitas, kegiatan rutin, serta sumber daya yang dimiliki, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan komunitas untuk menjaga keberlanjutan kegiatan sosial. Selain itu, observasi lapangan dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan pembagian nasi. Observasi difokuskan pada proses pelaksanaan kegiatan, kerjasama antar relawan, pembagian tugas, serta interaksi dengan masyarakat penerima manfaat. Data dari wawancara dan observasi kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan utama komunitas serta memahami model sosial yang berkembang di dalam Komunitas Berbagi Nasi Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan 3 kebutuhan utama yang berkaitan erat dengan modal sosial atau social capital yang dimiliki oleh Komunitas Berbagi Nasi Surabaya. Kebutuhan utama yang paling dominan adalah kebutuhan akan dukungan dana dan donasi yang berkelanjutan. Komunitas Berbagi Nasi Surabaya secara rutin melaksanakan kegiatan pembagian nasi setiap minggunya dengan jumlah sekitar 30 hingga 50 porsi. Kegiatan yang bersifat rutin ini membutuhkan ketersediaan dana yang relatif stabil, namun komunitas sendiri tidak menerapkan sistem iuran wajib kepada anggota dan sepenuhnya mengandalkan prinsip kesukarelaan. Sumber pendanaan berasal dari relawan, donatur individu, serta kerjasama dengan pihak eksternal seperti kampus dan lembaga sosial. Nah, ketergantungan pada donasi ini menyebabkan kondisi keuangan komunitas itu tidak selalu stabil. Dalam perspektif modal sosial, kebutuhan pendanaan ini berkaitan erat dengan bridging social capital, di mana Pukmo menjelaskan bahwa jaringan sosial dan kepercayaan memungkinkan terjadinya kerjasama serta pertukaran sumber daya, termasuk sumber daya finansial. Nah, hubungan yang terjalin antara komunitas dengan donatur dan mitra eksternal itu mencerminkan bentuk modal sosial yang menjembatani komunitas dengan kelompok di luar lingkaran internal. Nah, keberadaan bridging social capital ini memungkinkan komunitas memperoleh akses terhadap sumber daya yang tidak dimiliki secara internal. Ketika hubungan tersebut dibangun dengan atas dasar kepercayaan dan reputasi positif, donatur cenderung memberikan dukungan secara berulang. Nah, di mana penelitian Aldrich Emeyer ini menunjukkan bahwa komunitas dengan jaringan eksternal yang kuat lebih mampu menjaga keberlanjutan program sosial dibandingkan komunitas yang hanya mengandalkan sumber daya internal saja. Dengan demikian, kebutuhan dana tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi
ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan komunitas dalam membangun dan memanfaatkan modal sosial eksternalnya. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan yang ditemukan adalah keterbatasan relawan yang terlibat secara konsisten, di mana komunitas berbagi nasi Surabaya itu bersifat terbuka dan inklusif sehingga siapapun dapat bergabung tanpa prosedur administrasi yang rumit. Meskipun demikian, sebagian besar relawan itu hanya terlibat dalam jangka waktu singkat dan tidak melanjutkan partisipasi secara rutin. Nah, kondisi ini berdampak pada stabilitas pelaksanaan kegiatan karena komunitas harus terus menyesuaikan diri dengan penggantian anggota. Keberlanjutan partisipasi relawan itu sangat dipengaruhi oleh bonding social capital, yaitu ikatan sosial yang kuat di antara anggota kelompok. Putman menjelaskan bahwa ikatan yang terbentuk melalui interaksi yang intens, pengalaman bersama, serta rasa kebersamaan yang mengembangkan di dalam komunitas. Nah, dalam komunitas berbagi nasi Surabaya ini, ya kekeluargaan dan kebersamaan menjadi modal sosial yang penting untuk menumbuhkan rasa memiliki relawan terhadap komunitas. Selain itu, Putman menekankan bahwa norma sosial dan kepercayaan dapat menciptakan kewajiban moral dan mendorong individu untuk tetap berkontribusi. Dan norma kesukarelaan dan empati yang berkembang dalam komunitas itu membentuk harapan moral tidak tertulis bagi anggota untuk terus terlibat. Relawan yang merasa diterima dan dipercaya cenderung menginternalisasi nilai-nilai komunitas, sehingga keterlibatan mereka itu tidak lagi didorong oleh motivasi sesaat, melainkan oleh komitmen sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Claris yang mengatakan bahwa komunitas relawan dengan ikatan sosial yang kuat dan norma kolektif yang jelas itu memiliki tingkat keberlanjutan partisipasi anggota yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu ada berkaitan dengan manajemen dan koordinasi internal komunitas, di mana komunitas berbagi nasi Surabaya ini secara sadar tidak menerapkan struktur organisasi formal seperti pembagian peran atau jabatan tetap. Nah, seluruh kegiatan dijalankan berdasarkan kesadaran, kepercayaan, dan inisiatif masing-masing anggota. Nah, pendekatan ini mencerminkan tingginya tingkat modal sosial dalam komunitas, khususnya dalam bentuk kepercayaan dan solidaritas. Dalam teori formal sendiri, modal sosial memungkinkan suatu kelompok tetap berfungsi meskipun tanpa struktur formal, karena hubungan sosial yang erat itu menciptakan norma kepercayaan dan saluran informasi yang efektif. Namun, Putman menegaskan bahwa modal sosial akan bekerja secara optimal apabila didukung oleh mekanisme koordinasi yang memadai. Tanpa koordinasi yang jelas, potensi miskomunikasi, ketidakefisienan, serta kelelahan anggota dapat meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan akan manajemen dan koordinasi internal tidak bertujuan untuk membentuk struktur organisasi yang kaku, melainkan menciptakan kejelasan peran dan alur komunikasi yang mendukung tindakan kolektif secara berlanjutan. Komunitas berbagi nasi Surabaya adalah komunitas relawan dengan kepedulian sosial yang tinggi, fokus membantu pemenuhan pangan masyarakat prasejahtera. Komunitas ini berjalan secara sukarela dan kekeluargaan tanpa struktur formal, namun terdapat 3 tantangan utama, yaitu keterbatasan dana, berkelanjutan, berpartisipasi relawan yang belum konsisten, serta koordinasi internal yang masih kurang terstruktur. Rekomendasi untuk meningkatkan keberlanjutan komunitas, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yakni pertama itu ada mengembangkan sistem pendanaan yang lebih teratur melalui donasi rutin dan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua, memperkuat manajemen relawan melalui pendampingan, pertemanan rutin, dan pemberian apresiasi agar relawan lebih konsisten. Yang ketiga itu menata koordinasi internal dengan membentuk peran sederhana, memanfaatkan media digital, dan menyusun panduan kegiatan. Yang terakhir, mengoptimalkan media sosial dengan memperluas jaringan dan meningkatkan dokumentasi kegiatan melalui sosial media.